Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitriani dengan NIM 1901105063 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai penerapan geometri fraktal dalam kain tenun Tanimbar. Simak videonya ya. Penerapan geometri fraktal dalam kain tenun Tanimbar. Nah, di sini ada definisi geometri fraktal. Bahasa Inggris dari fraktal adalah fraktal. Istilah fraktal dibuat oleh Benwick Mandelbrot pada tahun 1975 dari kata Latin fluctus yang artinya patah, rusak, atau tidak teratur. Pengertian geometri fraktal adalah cabang matematika yang mempelajari sifat-sifat dan perilaku berbagai jenis fraktal. Geometri fraktal memberikan gambaran dan model matematika kejadian kompleks di alam yang berbeda dengan geometri Euclid. Nah, di sini ada macam-macam geometri fraktal. Yang pertama ada himpunan Mandelbrot, lalu ada kurva von Koch, kemudian ada kurva Hilbert, dan ada segitiga Sierpinski. Nah, selanjutnya fraktal dikelompokkan menjadi dua, yaitu fraktal deterministik yang dihasilkan oleh aturan-aturan deterministik yang terus diulang dan memiliki kecenderungan bentuk yang simetris. Contohnya sebuah segitiga terdiri dari iterasi berbagai segitiga lainnya yang lebih kecil. Yang kedua ada fraktal random, dihasilkan oleh kombinasi aturan-aturan yang dipilih secara random pada skala yang berbeda. Contohnya sebuah garis pantai. Nah, selanjutnya yaitu sifat geometri fraktal. Yang pertama yaitu extract self-similarity. Nah, tipe self-similarity yang terkuat, setiap bentuk fraktal yang muncul sama persis atau identik pada tiap skala. Contohnya yaitu bunga salju Koch. Nah, yang kedua yaitu quasi self-similarity. Nah, tipe self-similarity yang lebih lemah daripada extract self-similarity, setiap bentuk fraktal mendekati pola tetapi tidak tepat pada skala berbeda. Contohnya yaitu himpunan Mandelbrot. Nah, yang ketiga yaitu statistical self-similarity. Tipe self-similarity yang terlemah mengulang pola stokastik sehingga ukurannya terlewatkan sejalan dengan skalanya. Contohnya yaitu garis pantai Britahim. Nah, di sini ada konsep geometri fraktal dalam kain tenun Tanimbar. Yang pertama yaitu pola yang terbentuk dari motif gambar manusia. Nah, di sini ada gambar 6 yaitu pola bentuk abstrak gambar manusia yang terbentuk dari pengulangan objek dengan ukuran yang sama. Nah, di sini ada objek awal, lalu di sini ada pengulangan objek dengan ukuran yang sama. Nah, jadi dari gambar 6 terlihat bahwa objek dasar pada kain tenun tersebut merupakan bentuk abstrak dari manusia. Objek tersebut diproyeksikan berulang dengan ukuran yang sama sehingga terbentuk suatu pola. Teknik proyeksi objek yang dilakukan pada kain tenun mirip dengan konsep dasar dari geometri fraktal, yaitu kemiripan diri sendiri dan ukuran. Nah, yang kedua yaitu pola yang terbentuk dari motif gambar ikan. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar 7 yaitu pola kain tenun yang dibuat dari pengulangan bentuk abstrak gambar ikan dengan ukuran yang berbeda. Nah, di sini yaitu ada objek awal. Kemudian ada objek awal yang diperkecil, lalu ada pengulangan objek dengan ukuran yang sama, lalu ada pengulangan objek awal yang diperkecil. Nah, jadi pada gambar 7, objek dasar dari pola yang terbentuk adalah gambar abstrak dari ikan. Objek dasar tersebut kemudian diproyeksi berulang dengan ukuran yang sama dan ukuran yang diperkecil sehingga membentuk pola yang unik. Nah, yang ketiga yaitu pola yang terbentuk dari motif gambar tumbuhan. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar 8, di sini ada objek awal, kemudian di sini ada objek awal diperkecil dari ukuran awal. Nah, di sini ada pengulangan objek awal yang diperkecil, lalu ada pengulangan objek awal dengan ukuran yang sama. Nah, jadi pada gambar 8 ini
ini terlihat bahwa gambar pada kain merupakan bentuk abstrak dari sejenis tumbuhan. Objek dasar berupa bentuk abstrak dari tumbuhan kemudian diproyeksi berulang dalam ukuran yang sama dan ukuran yang berbeda pada kain, sehingga terbentuk suatu pola. Nah, jadi dari gambar 6 sampai dengan 8 tadi, dapat dilihat bahwa pola yang ada pada kain-kain tenun dibuat dari suatu objek yang diproyeksi secara berulang dengan ukuran yang sama dan ukuran yang berbeda. Proyeksi yang dilakukan dalam membuat motif gambar pada kain-kain tenun tersebut mengacu pada dua hal dasar, yaitu kemiripan diri sendiri dan ukuran yang sama maupun berbeda. Nah, dua hal dasar yang digunakan dalam membuat pola pada kain tenun tanimbar tersebut sangat mirip dengan konsep dasar dari geometri fraktal, yaitu kemiripan diri sendiri atau self-similarity dan ukuran atau dimension. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa motif yang terbentuk pada kain tenun tanimbar menunjukkan adanya pengulangan suatu objek dalam ukuran yang sama maupun berbeda, sehingga membentuk suatu pola. Nah, pengulangan suatu objek dalam ukuran yang sama atau berbeda menunjukkan kemiripan dengan konsep geometri fraktal. Nah, leluhur masyarakat tanimbar dalam kehidupan sehari-harinya tanpa mereka sadari telah menerapkan konsep geometri fraktal. Mereka telah memiliki imajinasi bagaimana membuat suatu objek yang diproyeksi berulang dalam berbagai ukuran sehingga membentuk suatu pola. Nah, imajinasi tersebut tercermin dalam produk kain tenun tanimbar. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.